Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramlan Hidayat dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Masa Putra. Dalam video ini saya akan membahas mengenai Compression Ignition Engine. Compression Ignition Engine adalah motor bakar dengan pembakaran alat dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan pembakaran bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan besi seperti mesin bensin atau mesin gas. Nah, compression ignition engine adalah jenis khusus dari internal combustion engine. Nah, adapun prinsip kerja dari compression ignition engine ada beberapa macam ya. Pada mesin compression engine, piston hanya menghisap dan memasukkan udara. Nah, memasukkan udara dalam ruang bakar, yang selanjutnya udara tersebut dikompresikan sampai mencapai suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, beberapa saat sebelum piston mencapai titik mati atas atau disebut TMA, bahan bakar solar atau bensin diinjeksikan ke dalam ruang bakar dengan suhu dan tekanan udara dalam silinder yang cukup tinggi. Maka partikel-partikel bahan bakar akan menyala. Nah, akan menyala dengan sendirinya sehingga membentuk proses pembakaran. Agar bahan bakar dapat terbakar sendiri, maka diperlukan suhu udara kompresi yang sangat tinggi, kira-kira 600 derajat Celcius. Nah, proses kerja compression ignition engine ada beberapa macam. Yang pertama ada suction proses. Nah, proses ini berawal dari posisi piston yang berada pada TMA atau titik mati atas tadi. Nah, piston akan bergerak turun dan meningkatkan volume silinder. Pada waktu yang bersamaan, katup masuk atau inlet valve terbuka sehingga udara masuk ke dalam silinder. Nah, ketika piston berada pada titik mati bawah atau TMB, volume silinder berada pada kondisi yang maksimum, yaitu volume piston ditambah volume kompresi. Kemudian yang kedua ada compression proses. Nah, pada langkah ini katup masuk dan katup buang atau exhaust valve tertutup. Nah, kemudian piston bergerak naik dan mengkompresi udara yang telah masuk ke dalam silinder hingga mencapai rasio kompresi mesin. Nah, dalam proses ini temperatur udara akan meningkat mencapai 500 sampai 900 derajat Celcius. Nah, ketika langkah kompresi telah selesai, bahan bakar diinjeksikan pada tekanan yang tinggi ke dalam udara, kemudian terkompresi yang berada dalam temperatur yang tinggi. Nah, ketika piston berada pada posisi TMA atau titik mati atas, ya, yang di atas, volume silinder yang terbentuk merupakan volume kecil. Nah, jadi ketika pada posisi TMA, maka terbentuk volume yang kecil. Nah, kemudian yang ketiga ada power process. Pada langkah ini, katup masuk dan buang masih tertutup. Pada akhir langkah kompresi, bahan bakar bertekanan tinggi menginjeksikan sejumlah bahan bakar dengan ketentuan sempurna ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas yang telah kompresikan. Nah, bahan bakar terbagi sangat halus dan bercampur dengan udara panas karena ruang bakar diisi dengan udara pembakaran yang tinggi, maka bahan bakar langsung terbakar. Akibatnya tekanan naik dan piston bergerak dari TMA atau titik mati atas
ke TMB, titik mati bawah. Kemudian yang selanjutnya ada exhaust proses. Nah, sebelum piston berada pada TMB atau titik mati bawah, katup buang terbuka terlebih dahulu. Nah, panas dan gas hasil pembakaran keluar dari silinder dikarenakan adanya gaya yang timbul akibat gerakan piston naik kembali. Nah, pada akhir langkah buang, crankshaft telah selesai melakukan 2 kali putaran dan siklus dari compression ignition engine 4 langkah yang dimulai kembali dari langkah suction proses. Nah, jadi ini menjelaskan combustion engine yang 4 langkah. Kemudian ada bagian-bagian compression ignition engine. Yang pertama ada silinder. Nah, silinder di sini tempat di mana bahan bakar dibakar dan daya ditimbulkan. Bagian dalam silinder dibentuk dengan lapisan liner atau selongsong slip ya. Diameter dalam silinder disebut lubang atau bor. Nah, di bagian silinder compression ignition engine juga terdapat silinder head yang berisi valve dan injektor ya, katup itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ada silinder head. Nah, silinder head merupakan bagian yang menutup silinder bagian atas dan sering berisikan katup, tempat udara dan bahan bakar yang diisikan dan gas buang dikeluarkan serta injektor. Kemudian yang ketiga ada piston. Nah, piston di sini merupakan bagian pada compression ignition engine yang meneruskan daya yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar. Nah, di dalam piston terdapat piston ring. Nah, yang dilumasi dengan pelumas untuk menghasilkan seal yang rapat gas antara piston dan lapisan silinder, dan ring piston inilah yang kontak dengan dinding piston. Nah, jarak perjalanan piston dari ujung silinder ke ujung yang lain disebut langkah atau stroke. Kemudian yang selanjutnya ada connecting rod. Nah, connecting rod merupakan bagian dari compression ignition engine yang mengubah dan meneruskan gerak bolak-balik atau reciprocating. Nah, dari piston menjadi putaran kontinu. Nah, crankshaft selama langkah kerja dan sebaliknya selama langkah yang lain. Kemudian connecting rod terdiri dari dua ujung bagian ya. Salah satunya disebut ujung kecil dari connecting rod yang dipasang pada pin pergelangan piston yang terletak di dalam piston. Kemudian ada ujung besar lainnya mempunyai bearing yang terhubung ke crankshaft. Kemudian ada yang kelima ada crankshaft. Nah, crankshaft berputar di bawah kerja dari piston tadi melalui persendian crankshaft yang terletak di antara poros crankshaft, lalu meneruskan daya dari piston kepada poros yang digerakkan. Nah, bagian dari crankshaft yang didukung oleh bearing utama dan berputar di dalamnya disebut proses. Kemudian ada yang keenam flywheel atau roda gila. Nah, flywheel ini adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan putaran yang dihasilkan oleh crankshaft untuk proses selanjutnya. Dengan berat yang cukup dikuncikan kepada crankshaft dan menyimpan energi kinetik selama langkah daya dan mengembalikannya selama langkah yang lain. Nah, roda gila ini membantu menstart mesin dan juga bertugas membuat putaran. Kemudian crankshaft
ya menjadi membuat putaran crankshaft yang seragam. Kemudian yang ketujuh ada camshaft. Nah, dan kedelapan ada rocker arm. Rocker arm adalah salah satu bagian penting dari komponen compression ignition engine yang posisinya berada di atas silinder head. Fungsi dari rocker arm ini adalah mengatur gerakan valve atau katup. Kapan waktunya menutup dan kapan waktunya membuka. Semuanya itu diatur oleh rocker arm. Dan kemudian ada valve. Valve di sini untuk membuka dan menutup atau tempat masuk keluarnya udara dan bahan bakar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.